Oke, jumpa kembali bersama Magnet Trader. Seperti biasa saya akan memberikan insight market terkait malam hari ini juga ada kalender ekonominya ya. Berdasarkan kalender ekonomi, hari ini akan ada pengumuman inflasi ya atau CPI, biasa dikenal orang untuk penentuan arah market yang pastinya berkaitan dengan USD ya. Oke, sebelumnya saya akan review dulu di USD-nya karena ini terkait beritanya ya, berita USD-nya. Nah, di sini saya perhatikan untuk USD-nya ya. Ini untuk USD-nya sebenarnya sih udah turun ya. Ini secondary-nya kalau kita lihat dia udah membentuk ya, tapi di sini juga kita tetap jaga-jaga ya. Maksudnya kita perhatikan juga ini ya untuk validasinya nanti dia di sini. Karena bisa saja market gold bukan ya, sorry, untuk USD-nya ini dia nanti turunnya retest ke sini kemudian mulai naik kembali bisa saja ya. Tapi kalaupun turun dia harus break impulsif sini, berarti dolarnya melemah, maka potensi market lain menjadi menguat ya. Oke, untuk ininya juga beberapa zonanya kalau saya perhatikan di sini, ini oke, ini dia udah rejection di sini untuk turun ya, untuk dolarnya. Tapi kalau kita lihat di sini dia masih pergerakannya kecil banget karena nunggu nunggu juga ya, nunggu CPI. Nah, kalau kelihatannya sih untuk naiknya itu masih belum ya, kalau saya perhatikan karena dia harus balance di sini, tapi kalau memang nanti kuat, itu bisa aja dia retest lagi ke area sini ya. Tapi di sini soalnya di sini ada juga resisten ya. Tapi di sini juga ada balance ya, balance yang harusnya dia eh, harus turun sih sebenarnya ya. Nah, jadi di area ini berarti dia masuk di beberapa zona ini ya. Untuk saat ini sih harusnya ini lanjut turun ya untuk dolarnya. Kalau saya perhatikan apalagi kalau secara price-nya itu candle-nya sebenarnya udah di bawah ya. Selama intinya nih di sini ya. Untuk high-nya masih di sini tidak menembus high yang di atas ya. Nah, ini tinggal nunggu low-nya ya. Low price-nya itu di sini ya dari sebelumnya. Ini harus nembus ya. Kalau dia tembus potensinya bisa sampai 105 untuk USD-nya. Berarti market yang lain menguat ya. Kemudian kita akan baca secara gold-nya ya. Di sini kita lihat indikatornya sepertinya lebih rendah ya dari sebelumnya. Forecast-nya ini sementara sih lebih rendah ya. Baik year to year-nya ini untuk core-nya itu tetap ya. Secara core-nya kemudian untuk monthly-nya itu juga inflasinya lebih rendah sih ya, tapi core-nya tetap. Nah, ini juga yang cukup hati-hati buat teman-teman. Nah, bagaimana untuk insert gold-nya? Gold-nya di sini cenderungnya sih sebenarnya cenderung turun ya. Ini belum belum apa namanya, belum ada penguatan signifikan. Minimal itu kalau dia memang bullish ini harus di-break ya. Walaupun sebenarnya nih eee, low-nya udah ini ya, low and high-nya di sini ya. Kalau kita perhatikan ya ini. Nah, ini high candle-nya yang kemarin. Nah, itu dan dia eee, udah mulai di atas. Sebenarnya sih masih di bawah high yang ini ya. Jadi potensinya sih masih ada pelemahan, akan tetapi kalau memang low yang ini ya tidak menembus ya, intinya di situ. Ini karena dia juga saat ini berada di area resisten ini ya, 1945,61 ya.
ini zona areanya, dan di sini ada resistennya. Ini kalau ditembus sih bisa jadi menguat ya, kalau dia tidak di-break di bawah. Nah, akan tetapi kita juga perlu pantau juga ya secara time frame. Memang kemarin dia udah rejection di support ini ya, di 1935,06 ya, di area support di sini ya. Ini dia menyentuh di sini, maka dia rejection. Nah, apakah ini lanjut dia naiknya? Ada potensi sih ya, potensi dia menguat ini ada. Tapi kita juga tunggu nanti ekonominya. Jadi saya sih lebih masuk mungkin nanti malam ya. Untuk teman-teman yang eh, saat ini hold, sementara sih kita batasan risiko kita sih di sini tadi ya, di 11,54 ya. Sorry, 54,53 ya. Itu resistennya. Sebenarnya sih harusnya di-update ya, lebih tinggi lagi sih harusnya. Untuk sementara sih ini eh, dari saya pribadi ini belum ini ya, lebih menunggu aja sih ya. Ini kemungkinan nih masih ngebase area ini ya, belum belum nembus ya. Ini high ini belum ditembus. Kalaupun ini nanti ditembus, baru kita ngambil dari bawah juga ya. Kita reverse gitu ya. Nah, untuk ininya sih, apakah ini bisa aja sih marketnya ini naik tapi untuk turun itu juga bisa ya. Intinya sih kalau turun selama masih di bawah 19,54 tuh masih turun ya. Karena dia juga high-nya juga di 1960 ya. Ini 60,68 ini kemarin kita sudah pernah ambil sell di sini ya. Sesuai analisa turunnya, dan karena ini CPI ini ya, makanya dia ini masih ngebase sih, kalau menurut saya ini belum belum berbalik ya, belum berbalik arahnya. Nanti kita akan update juga nanti malam lagi ya. Nah, secara H4-nya sih ya, secara H4-nya nih eh dilihat sih harusnya sih bisa 42 atau sampai ini dulu ya turunnya ya. Oke, kita benar-benar lihat dulu ya. Sementara sih kita masih di posisi 1946 ini ya. Harusnya dia ejection di sini. Kita tunggu aja dulu ya. Oke. Di segi yang terjauhnya sih ya masih aman harusnya ya. Dan kalau dia breaknya mungkin sini ya. Tapi karena ada high-nya juga di sini ya, sampai di area sini bisa jadi ini pulse break-nya. Sementara saya tandain lebih banyak ya garis kuningnya, karena di sini juga harus kita jaga-jaga untuk H4-nya ya. Kemudian ini ya, kita akan lihat indikator. Oke, ini sebenarnya stokastiknya sih udah naik ya, tapi bisa aja masih lanjut naik, biasanya seperti itu ya. Walaupun udah di atas, tapi kita lihat time frame kecilnya juga ya. Kemudian kita lihat indikator yang lain, selain indikator ini tadi kita lihat pivot point. Bollinger Band. Ya, Bollinger Band di H4-nya sih di middle, di middle-nya ya. Di middle-nya ini. Ya. Harusnya sih turun dulu sebelum naik karena pola reverse-nya sih masih belum, walaupun ini engulfing ya. Oke, sepertinya sih ini akan terjadi goncangan yang cukup kuat ya untuk eh, entry di ini ya, di saat sesi CPI-nya nanti. Ini pivotnya masih di bawah ya, udah di bawah.
Oke, risk kita di 1954 ya. Oke. 473. Walaupun ini udah ada tanda-tanda mau reverse ya. Satunya sih udah di atas ya. EMA secara EMA ya. Oke, kalau kita dasarkan support resisten dulu sih ini masih di zona ini ya. Nanti itu mungkin CPI nunggu keluar dari sini ya. Nah, oke, saya udah blocking dulu. Mungkin kalau ini posisinya kurang nyaman nanti kita masuknya setelah CPI aja ya. Biar kelihatan trennya kalau memang dia reversal baru kita masuk posisi buy ya di area sini. Kalaupun dia ada impulsif nih dari sini ya, impulsif. Nah, kita ngambil posisi buy limit di area sini lah ya. Kalau dia belum impulsif tuh secara ininya berarti kita masih bisa sell ya, sell lagi di bawah aja bisa ya. Di 19 ini ya. 1943 ya. Ini untuk perkiraannya di gold ya. Sebenarnya sih biasanya nih pola-pola kayak gini nih udah mulai-mulai dia pelemahannya nggak signifikan sih ya. Jadi kayak udah siap untuk naik sih. Oke, selanjutnya kita akan ke Nasdaq ya. Seperti biasa Nasdaq ya. Ini Nasdaq kemarin kita nggak dijemput ya, tipis sekali. Tapi sebenarnya sih masuk dalam alasannya ya. Maksudnya gini, kalau kita lihat secara daily-nya dia benar rejection di area ini ada swing high di sini yang jadi supportnya ya. Ini kemarin saya kurang teliti juga, saya kira sampai di bawah dulu ya, baru bisa naik. Nah untuk nanti malam itu sih, kalau secara trennya sih masih naik ya, dia masih naik. Ini ada kemungkinan sama-sama nih malam ini bisa saja CPI-nya naik juga ya. Nah, untuk resistennya itu kebetulan ada di 15.604 ya, resisten berikutnya. Karena di sini ada swing high-nya, kemudian sempat jadi swing low ya. Swing low juga 2 kali ya dia rejection bentuk di sini. Nah, baru dia kalau memang naik lagi bisa lebih dari ini ya. Sementara sih ini belum ada tanda-tanda dia reversal sih ya. Karena belum ada swing high yang terjadi di sini ya. Minimal tuh bener-bener dia ada ngebalance lah ya, membalikan arahnya. Tapi kita juga sambil jaga-jaga ya. Sementara sih ini belum ini ya, belum ada sejarah H4-nya ya. Masih posisinya tinggi-tinggi semua sih ya, resistennya impulsif semua soalnya. Jadi belum ada yang terdekat bisa dia membuat rejection ya, karena bisa aja lebih ya. Nah, sama sih mungkin statusnya untuk ini ya, untuk Nasdaq lebih ke menunggu sih ya, lebih ke menunggu aja nih di zona beberapa zona ini. Walaupun sih ini H4-nya ya ada Twin Tower ya, dia bisa masih lanjut naik, tapi ini dilihat dari pergerakannya ya, secara volumenya ini mungkin tidak signifikan ya naiknya. Tapi kita tunggu aja ya. Pun udah di atas lah ya, di atas ininya ada kemungkinan sih ya. Ini masih apa namanya? Masih bisa naik ya. Oke, yang selanjutnya juga ini nanti kita akan live langsung ya saat malam ya. Kita lebih biasanya memang seperti itu ya, sesi Eropa atau jam siang Indonesia ya waktu lokal.
Itu kalau malamnya ada news biasanya siangnya nggak signifikan naiknya ya. Jadi agak hati-hati juga untuk trade atau langsung masuk di tradingnya ya. Jadi lebih ke menunggu saja sih, wait and see dulu ya. Untuk masuknya mungkin nanti malam aja, bisa pas saat CPI atau setelah CPI ya. Kemudian saya sih masih ini ya, kelihatannya tuh harusnya kalau cenderungannya ini Nasdaq bullish gitu ya. Nah, gold juga cenderungannya bearish ya. Nah, itu jadi sesuai dari kecenderungan arah market atau trend market. Kalaupun mungkin naik ya goldnya tadi sampai sinilah naiknya, mungkin untuk bikin secondary baru dia turun lagi itu bisa saja terjadi ya. Jadi kurang lebih gambarannya kalaupun ini terjadi ya bisa aja naiknya sampai sini baru dia eh, turun lagi ya. Ini kalau reboundnya sih sebenarnya bisa dari supportnya ini ya, Jacksonnya, dan walaupun H4-nya juga sudah impulsif gitu ya. Ada break impulsif dari ininya inside bar juga ya. Tinggal lihat dari dolarnya, tadi juga cenderung melemah ya dolarnya. Perkiraan sampai 15 105,412 ya. Atau yang terdekatnya 105,503. Mana untuk market yang lain, Dow Jones-nya sih masih naik ya, dia cenderung bullish masih. Kalaupun turun nih sepertinya di sini ya. Resisten di sini. Oke. Resistennya ya. Oke, masuk sih resistennya. Ini harusnya ini turun langsung ya, nggak naik, naik langsung turun. Oke. Belum ada sih ya tanda dia reverse-nya. Oke, itu untuk beberapa market ya. Nanti akan kita lihat saat live trade ya. Untuk malam hari ini, jadi teman-teman yang belum bergabung segera bergabung bersama Magnet Trader supaya nanti malam bisa join di Signal VIP dan langsung live trading ya. Untuk itu linknya ada di deskripsi ya untuk join di Magnet Trader dan melalui broker ATFX. Link juga ada di deskripsi, silahkan klik linknya dan gabung di grup signalnya. Kemudian ini untuk market lainnya akan kita update lagi nanti malam ya. Yang pastinya segera aja buat teman-teman bergabung bersama Magnet Trader supaya juga mendapat insight market setiap harinya ya. Bahkan sehari 2 kali ya untuk updatingnya. Dan untuk join di ATFX-nya cukup dengan deposit $100 ya minimal. Brokernya juga minim ini ya minimalnya $100 tanpa ada komisi ya untuk entry-nya ya. Jadi silakan teman-teman segera bergabung bersama Magnet Trader, nanti akan kita jelaskan broker Magnet Tradernya. Oke, terima kasih dari saya, sampai jumpa kembali.